Misa penguburan eyang kita, opa kakak kita, bapak kita, paman kita, kakak kita Albertus Tai, pensiunan guru SD di Matihan, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, NTT. Upacara pemakaman dipimpin oleh Pendeta Albaki Tanghana STH, Kamis 12 Oktober tahun 2023 siang. Nomor 13, bait pertama dan baitnya yang keempat. Allah Bapa Tuhan dimuliakanlah namamu, Allah Bapa Tuhan dimuliakanlah namamu, dan seterusnya. Yang Esa, Bapa Putra dan Roh Kudus. Allah kami yang Esa, Bapa Putra dan Roh Kudus. Allah kami yang Esa, Bapa Putra dan Roh Kudus. Kami datang menyembah. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau menyatakan syukur kami sekalipun kami masih ada dalam kesedihan. Tapi kami percaya inilah kehidupan kami Bapa. Ada saat di mana kami ada dalam duka, ada saat di mana kami ada dalam suka. Karena itu kami tetap mau bersuka cita kepada Tuhan. Karena kami percaya sukacita yang abadi datang daripada Allah. Mari berkati kami semua, karena hanya berlandaskan nama Allah Tritunggal kami yang kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Kembali kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 299. Kidung Jemaat 299 baitnya yang pertama, bersyukur kepada Tuhan dan seterusnya. Mari kita berdiri dan kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, renungan firman-Mu akan kami lakukan saat ini. Kebenaran firman yang akan menjadi bacaan dan perenungan bagi kami semua, biarlah dalam kuasa Roh Kudus-Mu kami dikuatkan dan dimampukan untuk memahami firman-Mu dalam kehidupan kami, terlebih dalam duka kami saat ini. Agar duka ini pada akhirnya boleh berganti dengan sukacita di dalam Tuhan. Mari memberkati kami semua ya Allah. Karena hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan datang bagi kita terpilih dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 21 dan ayat 22. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 21 dan ayat yang ke-22, firman Tuhan berbunyi, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Silakan duduk kembali.
Shalom. Shalom. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman yang menjadi sukacita bagi kita datang dari Keluaran pasal 14 ayat 21 dan ayat 22. Kalau kita baca secara keseluruhan, firman Tuhan ini bercerita tentang Israel yang menyeberang laut Teberau. Dan dari firman ini saya mencoba membawa kita untuk ada dalam sebuah tema begini: melangkah dalam iman. Perjalanan kehidupan kita tentu ada dalam sebuah arah dan tujuan yang pasti. Setiap orang pasti melangkah karena ada tujuan, karena ada arah. Dia tidak akan pernah melangkah dengan tanpa tujuan, tanpa arah, atau melangkah dengan asal-asal saja. Apalagi kalau melangkah dalam iman. Melangkah dalam iman adalah kita melangkah bukan saja karena kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita, tetapi kita juga percaya bahwa dalam iman kita akan melewati perjalanan itu dengan baik. Ketika Israel sampai di pinggir laut Teberau, tentu secara akal tidak bisa, tidak ada harapan bagi mereka untuk selamat. Laut terbentang luas di depan mereka, sedangkan mereka harus melewati laut itu, tetapi tidak bisa. Bersamaan dengan itu, mereka diperhadapkan dengan kejaran Raja Firaun yang bisa membuat mereka pertama yang mungkin kembali seperti budak lagi, atau yang kedua mereka mati terbunuh. Di antara hal dan kemungkinan yang ada ini, tentu setiap orang akan kalut, setiap orang akan bimbang, setiap orang akan gelisah. Di depan tidak ada jalan, di belakang musuh kejar. Kira-kira kalau kita ke mana rupanya? Di muka tidak ada jalan, di belakang orang kejar datang. Kita mau pergi mana? Amin. Mari kita puji nama Tuhan. Kita pasti bimbang, takut, berserah itu kita bilang mungkin berserah penuh sudah kepada Tuhan. Mau apa jadilah itu sudah. Pertama bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dan seterusnya. Tetapi menarik untuk kita baca firman Tuhan ini. Di tengah situasi yang ada itulah Musa lalu berseru kepada Tuhan, dan Allah membuka jalan bagi mereka dengan cara membelah laut Teberau. Walaupun memang kita tidak pernah melihat secara langsung bagaimana laut itu terbelah dan membuat jalan ada di situ untuk dilalui bangsa Israel, tapi paling tidak cerita firman Tuhan ini membawa kita untuk memahami dengan secara jelas bagaimana Israel yang pada akhirnya kalut, gelisah, bimbang dalam keadaan yang terjepit, justru pada akhirnya mereka menemukan jalan di dalam Tuhan. Perjalanan mereka melintasi laut Teberau juga bukanlah perjalanan yang mudah. Adalah sebuah perjalanan iman, karena di samping kiri kanan itu laut. Kalau laut tertutup kembali, maka lenyaplah juga mereka. Itu berarti bahwa mereka ketika melangkah melewati laut Teberau itu juga mereka melangkah dengan yakin juga. Mereka percaya bahwa pasti Tuhan akan menjaga mereka. Tantangan ada di samping mereka dengan air laut kiri kanan yang terbelah, tetapi itu tidak membuat mereka untuk tidak mau melangkah, karena mereka tahu ketika laut itu terbuka karena Tuhan, maka mereka melangkah dan juga melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Maka melangkah bersama dengan Tuhan pasti tentu akan membawa mereka pada sebuah tujuan yang pasti, pada perjalanan yang pasti, pada arah yang pasti. Tidak mungkin Tuhan bawa kita jalan tanpa ada tujuan apa-apa. Jalan sembarang saja tidak mungkin. Yang berbahagia adalah kita. Nah karena itu, di tengah kiri kanan berbagai tantangan itulah
Silakan duduk kembali. Musa bersama dengan Israel terus melintas itu perjalanan di dalam iman. Mereka tak pakai karena mereka percaya. Mereka saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita dalam keadaan yang ini juga tentu di tengah situasi yang masih dalam duka ini juga tidak mudah untuk kita melangkah dalam sukacita. Ayat 21 dan ayat 22. Apalagi kalau tadi Bapak Mus bilang kami sebenarnya masih mau ada dengan orang tua. Kami masih merindukan orang tua ini ada dengan kami, karena kami belum mampu berbuat lebih banyak kepada orang kita pun orang tua. Itu tentu ini tidak mudah. Harus melangkah dalam sukacita ke depan tanpa sosok yang sebenarnya kita belum banyak berbuat kepada mereka. Tentu itu tidak mudah. Tapi mari kita belajar dari bagian firman Tuhan kita pada saat ini. Bahwa melangkah bersama dengan Tuhan di dalam iman, yakinlah bahwa sukacita itu akan menguatkan keluarga. Ada tantangan, ada kesedihan, ada duka. Kita masih diliputi dengan suasana yang merindukan orang tua ada. Tetapi tetaplah melangkah, karena bagaimanapun juga kita harus terus berjalan ke depan. Melangkah ke depan harus tetap dijalani oleh keluarga semua. Tidak mungkin kita hanya bisa berdiam-diam. Dengan melangkah dalam imanlah, maka kita bisa akan menggantikan sukacita kita menjadi sukacita di dalam Tuhan. Karena itu, ketika Israel ada dalam duka cita dengan laut yang begitu luas terbentang, tetapi melangkah dalam iman membawa mereka bisa melintasi laut Teberau untuk merasakan sukacita di dalam Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa banyak hal yang ingin Tuhan buat bagi keluarga. Kebaikan-kebaikan Tuhan banyak yang ingin Tuhan hadirkan bagi keluarga, dan itu hanya bisa kita capai dengan melangkah dalam iman. Kiranya firman Tuhan dapat menolong dan memberkati kita. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan dengan kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 291 sambil persembahan dijalankan. Kidung Jemaat 291 bait pertama dan seterusnya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan dan seterusnya. Tantangan ada di samping mereka dengan air laut kiri kanan yang terbelah. Tetapi itu tidak membuat mereka untuk tidak mau melangkah. Kita lanjut. Karena mereka tahu ketika mereka berpakat kepada Tuhan, maka mereka melangkah pun juga melangkah bersama-sama. Maka melangkah bersama dengan Tuhan pasti tentu akan membawa mereka pada sebuah tujuan yang pasti, pada perjalanan yang pasti, pada arah yang pasti. Tidak mungkin Tuhan bawa kita jalan tanpa ada tujuan.
Kepercayaan di dalam iman mereka dapatkan karena mereka percaya mereka tentu di tengah situasi yang masih dalam duka ini juga tidak mudah untuk kita dalam apalagi kalau tadi bertemu kalau sudah ada semua kami masih merindukan orang tua yang ada dalam kami karena kami belum mampu berbuat lebih banyak kepada orang kedua orang tua. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, harus Allah pencipta dan pemilik kehidupan ini. Terpujilah Engkau Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan terpujilah Engkau Allah di dalam Roh Kudus, pemersatu dan pemelihara kami bahkan penghibur bagi kami. Sukacita ini Tuhan datang di tengah kami ada dalam kesedihan. Sukacita ini Tuhan datang di tengah duka cita ia melanda keluarga. Tetapi ketika mereka mau menyatakan sukacita ini, mereka percaya bahwa Engkau Tuhan tidak akan membiarkan mereka sendiri. Tuhan terus berjalan ke depan. Melangkah ke depan harus tetap dijalani oleh keluarga semua. Tidak mungkin kita hanya bisa berdiam-diam. Dengan melangkah dalam imanlah, maka kita bisa akan menggantikan duka cita kita menjadi sukacita di dalam Tuhan. Karena itu, ketika Israel ada dalam duka cita dengan laut yang begitu luas terbentang, tetapi melangkah dalam iman membawa mereka bisa melintasi laut Teberau untuk merasakan sukacita di dalam Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa banyak hal yang ingin Tuhan buat bagi keluarga. Kebaikan-kebaikan Tuhan banyak yang ingin Tuhan sediakan, hadirkan bagi keluarga. Dan itu hanya bisa kita capai dengan melangkah dalam iman. Kiranya firman Tuhan dapat menolong dan memberkati kita. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan dengan kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 291 sambil persembahan dijalankan. Kidung Jemaat 291 bait pertama dan seterusnya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan dan seterusnya. Bait yang kedua. Bait yang ketiga. Kita lanjut. Bait yang keempat.
Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, Allah pencipta dan pemilik kehidupan ini. Terpujilah Engkau Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan terpujilah Engkau Allah di dalam Roh Kudus, pemersatu dan pemelihara kami, bahkan penghibur bagi kami. Sukacita ini Tuhan datang di tengah kami ada dalam kesedihan. Sukacita ini Tuhan datang di tengah duka cita ia melanda keluarga. Tetapi ketika mereka mau menyatakan sukacita ini, mereka percaya bahwa Engkau Tuhan tidak akan membiarkan mereka sendiri. Tuhan perjalanan hidup mereka ke depan agar bisa merasakan berbagai sukacita di dalam Tuhan. Sukacita ini menandakan bahwa keluarga tidak ingin larut di dalam kesedihan mereka. Mereka tidak ingin larut di dalam duka cita mereka, tetapi mereka ingin menatap hari-hari ke depan dengan iman, agar dalam langkah iman itu juga mereka boleh ada bersama dengan Tuhan menikmati segala kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Karena itu mari memberkati kami semua ya Tuhan. Tidak mudah memang bagi mereka untuk secara langsung menggantikan duka cita mereka ini menjadi sukacita. Tapi kami percaya bahwa Allah juga tidak akan berdiam diri membiarkan keluarga ada dalam keterpurukan, dalam kesedihan yang berkepanjangan.